Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi PJOK tentang pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi PJOK kelas 7, materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tubuh remaja. Langsung kita sama-sama simak video berikut ini. Pertumbuhan remaja. Pengertian pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya ukuran, baik volume, bobot, dan tinggi badan. Menurut para ahli, masa remaja dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, masa awal remaja, usia antara 12 sampai 15 tahun. Kelompok 2, masa remaja pertengahan, usia antara 15 sampai 18 tahun. Kelompok 3, masa remaja akhir, usia antara 18 sampai 21 atau 22 tahun. Terdapat 2 perubahan yang menyertai pertumbuhan remaja, yaitu perubahan internal dan eksternal. Perubahan internal meliputi perubahan ukuran alat pencernaan, paru-paru, dan jantung yang bertambah besar dan berat. Sistem kelenjar kelamin bertambah sempurna dan pertumbuhan organ-organ lainnya. Perubahan eksternal meliputi perubahan bertambahnya tinggi badan, lingkar tubuh, perbandingan ukuran panjang dan lebar tubuh pada remaja laki-laki, mulai tumbuh jangkung di leher, tumbuh kumis, tumbuh rambut di dada, ketiak, serta alat kelamin. Adapun pada remaja perempuan, mulai terlihat tumbuhnya payudara, pinggul membesar, serta tumbuh rambut di daerah ketiak dan alat kelamin. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Faktor pertama yaitu faktor keluarga. Remaja yang memiliki tubuh tinggi atau badan gemuk kemungkinan adalah keturunan dari salah satu anggota keluarganya, misalnya keturunan dari ayah, ibu, kakek, dan nenek. Faktor makanan atau gizi. Asupan makanan yang bergizi sangat berpengaruh pada pertumbuhan badan. Pertumbuhan remaja yang asupan gizinya cukup lebih baik daripada remaja yang kurang gizi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja berikutnya yaitu faktor emosional. Remaja yang sering mengalami gangguan emosional dapat menyebabkan terbentuknya steroid adrenal atau berfungsi untuk metabolisme tubuh secara berlebihan. Kondisi ini dapat berakibat berkurangnya hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari atau otak. Jika terjadi demikian, pertumbuhan awal remajanya terhambat dan tidak tercapai berat yang seharusnya. Faktor jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Namun pada usia 12 dan 15 tahun, anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki, dan anak perempuan pun menyebabkan perbedaan tersebut. Faktor berikutnya yaitu faktor status sosial dan ekonomi. Remaja yang berasal dari keluarga status sosial ekonomi tinggi cenderung lebih besar. Faktor kesehatan. Faktor kesehatan, remaja sangat berpengaruh pada pertumbuhannya. Remaja yang sehat dan jarang sakit akan memiliki
pertumbuhan yang lebih baik daripada remaja yang sering sakit. Faktor pengaruh bentuk tubuh. Jenis-jenis bentuk tubuh seperti mesomorf memiliki tulang yang besar, ektomorf memiliki tulang yang kecil atau tinggi kurus, atau endomorf memiliki tulang yang besar dan berbadan gemuk, akan mempengaruhi pertumbuhan remajanya. Misalnya, anak yang bangun tubuhnya terbentuk mesomorf akan lebih besar daripada remaja yang bentuk tubuhnya ektomorf. Remaja yang memiliki bentuk tubuh mesomorf berpeluang lebih besar untuk mudah gemuk. Perkembangan remaja. Perkembangan pada masa remaja adalah perkembangan masa anak-anak menuju masa dewasa yang ditandai dengan perkembangan fisik dan perkembangan mental. Pengertian perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada kematangan seseorang dalam berpikir, kecerdasan, tingkah laku, dan keterampilan. Jenis-jenis perkembangan remaja. Yang pertama, perkembangan biologis. Perubahan fisik pada remaja merupakan hasil aktivitas hormonal di bawah pengaruh sistem saraf pusat. Perubahan fisik yang sangat jelas tampak pada pertumbuhan, peningkatan fisik, dan perkembangan karakteristik. Perkembangan psikologis. Teori psikososial tradisional menganggap bahwa krisis perkembangan pada masa remaja menghasilkan terbentuknya identitas. Pada masa remaja, mereka mulai melihat dirinya sebagai individu yang lain. Perkembangan kognitif. Berpikir kognitif mencapai puncaknya pada kemampuan berpikir abstrak. Remaja tidak lagi dibatasi dengan kenyataan dan aktual yang merupakan ciri periode konkret. Remaja yang memperhatikan kemungkinan yang akan terjadi. Perkembangan moral. Anak yang lebih muda hanya dapat menerima keputusan atau sudut pandang orang dewasa. Berbeda dengan remaja, mereka harus mengganti perangkat moral dan nilai untuk memperoleh otonom dari orang dewasa. Berikutnya, perkembangan spiritual. Remaja mampu memahami konsep abstrak dan menginterpretasikan analogi serta simbol-simbol. Mereka mampu berempati, berfilosofi, dan berpikir secara logis. Perkembangan sosial. Remaja harus membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebab identitas yang mandiri dari kewenangan keluarga. Masa remaja adalah masa dengan kemampuan bersosialisasi yang kuat terhadap teman terdekat dan teman sebaya. Faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder. Semenjak pubertas, remaja akan mengalami perubahan fisik primer, perubahan yang tidak nampak, dan perubahan fisik sekunder, perubahannya nampak. Perbedaan antara perubahan fisik primer dan perubahan fisik sekunder sebagai berikut. Perubahan fisik primer pada remaja pubertas ditandai dengan menstruasi untuk anak perempuan dan mimpi basah untuk anak laki-laki. Perubahan fisik sekunder. Setelah mengalami perubahan fisik secara primer, remaja akan mengalami perubahan secara sekunder. Ciri-ciri perubahan fisik secara sekunder pada remaja. Pada remaja laki-laki, tumbuh jangkung pada leher. Jangkung adalah bagian yang menonjol pada leher seorang laki-laki. Tumbuh rambut pada bagian tertentu seperti sekitar kemaluan, ketiak, dan kumis. Dada lebih bidang, suara lebih besar atau berat. Pada remaja perempuan, pinggul membesar, payudara membesar, tumbuh rambut pada sekitar kemaluan dan ketiak.
Faktor yang mempengaruhi perubahan mental remaja. 1. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti sifat, bakat, dan keturunan. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi mentalnya. Dampak gangguan kesehatan mental pada remaja. Dampak positif. Remaja yang memiliki kesehatan mental yang baik akan lebih mudah melalui kondisi yang sulit. Pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran dan motivasi untuk terus berusaha lebih baik. Dampak negatif. Remaja yang memiliki mental yang kurang baik akan mengalami kesulitan menghadapi kondisi yang sulit. Mereka akan mengalami stres. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Barangkali ada teman-teman yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau bisa melalui WhatsApp. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.